Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azman dengan stambuk E28120039 dari kelas AGT1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis tanaman penyakit dan cara untuk menangani penyakit tersebut yang disebabkan oleh tumbuhan parasit. Ya, tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang memiliki kelangsungan hidupnya menggantungkan sebagian atau seluruh tubuhnya pada tanaman lain atau sering kita sebut dengan nama inangnya. Nah, tanaman parasit ini menyebabkan tubuh inangnya mengalami kekurangan energi karena dia memanfaatkan energi yang diserap oleh tanaman inangnya menjadi energinya sehingga dia mampu hidup dengan memanfaatkan inangnya. Baik, selanjutnya ada contoh-contoh dari tanaman parasit. Yang pertama ada parasite atau sering kita kenal dengan benalu. Pada umumnya ini, benalu memiliki akar yang cukup intensif dan tumbuh menjalar pada inangnya, memiliki batang yang bulat, tegak namun rapuh. Daunnya berstruktur rapus, eliptis bertangkai, tumbuh berhadapan dan memiliki panjang dari 5 hingga 9 cm. Bunganya memiliki banyak warna, kuning, coklat, hijau, orange, dan juga memiliki mahkota. Buah-buah yang dihasilkan rata-rata kecil, berwarna kuning, hijau, orange, dan memiliki bentuk seperti dada hingga kerucut. Banyaknya warna yang dihasilkan saya ambil karena saya menyimpulkan dari 3 jenis benalu yang ada dan telah diteliti oleh para ahli. Nah, persebaran dari benalu ini disebabkan oleh bantuan dari burung yang memakan biji-biji benalu dan lewat kotorannya hingga benalu ini mampu tersebar di pohon-pohon lain. Nah, yang kedua ada Rafflesia arnoldi atau kita kenal dengan Padma raksasa. Memiliki ciri-ciri yang berukuran besar seperti yang kita lihat pada gambar ini. Nah, ukuran besar ini mampu mencapai 1 meter dengan berat hingga 10 kg. Rafflesia ini atau Padma raksasa ini juga disebut dengan tanaman atau tumbuhan tidak sejati. Karena kenapa? Sebagiannya tidak memiliki bagian lain selain bunga yang besar dan tidak juga memiliki klorofil, sehingga tanaman ini butuh bantuan dari tanaman lain untuk hidup. Tumbuhan ini memiliki bau khas atau bau yang sangat mengganggu atau bau busuk, sehingga banyak orang-orang yang menyebutnya sebagai bunga bangkai. Nah, yang ketiga ada Viscum album atau sering kita kenal dengan mistletoe. Nah, dilihat dari gambar ini, dia seperti tanaman yang sangat menarik, namun itu tidak lepas dari jenisnya yang tergolong dalam tanaman parasit. Nah, dia memiliki helai daun yang berhadapan, berbentuk lonjong, tapi tepi daun yang mulus, dahan berkayu dan memiliki buah berkelompok seperti buah beri dan berwarna krem. Mistletoe yang menjadi terlalu lebat bisa mematikan tanaman inangnya, sehingga mistletoe bersifat dengan parasit. Nah, namun daunnya juga tetap berwarna hijau sepanjang tahun sehingga dia mampu berfotosintesis sendiri. Namun, dia bergantung pada tanaman inang untuk mengambil zat mineral dari dalam tanah, sehingga tanaman ini juga disebut tanaman parasit. Dan yang terakhir, dan contoh terakhir adalah anggrek sarang burung. Nah, seperti kita lihat, mengapa dia dikatakan sebagai anggrek sarang burung? Karena dia memiliki bentuk yang seperti sarang burung dan tumbuh di hutan yang kaya akan humus dan juga berdaun lebar. Tanaman ini hampir tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu memproduksi makanan sendiri. Nah, dia dikatakan tanaman parasit karena dia mengambil makanan dari tanaman lain. Nah, dari 4 contoh tersebut saya menyimpulkan ada 4 dampak yang dihasilkan oleh tanaman parasit. Yang pertama adalah mengambil atau memperoleh nutrisi dari inangnya. Seperti yang kita lihat pada umumnya, tanaman parasit itu mengambil atau hidup dengan cara memanfaatkan atau mengambil energi dari tanaman yang ditempatinya. Dan yang kedua ada yaitu mengganggu produksi dari tubuh yang ditempatinya atau inangnya. Kenapa dia mengganggu? Karena dia mengambil unsur-unsur hara yang diserap oleh tubuh inangnya
dan menjadikan sebagai unsur hara terhadap dirinya atau terhadap diri tanaman parasit ini. Nah, yang ketiga ada mengambil klorofil dari sekitar dari tumbuhan yang ada di sekitarnya seperti yang dilakukan oleh tumbuhan pada raksasa tadi atau Rafflesia arnoldii. Dan yang terakhir adalah dapat menyebabkan tanaman atau inangnya itu mati seperti yang disebabkan oleh tanaman tadi yaitu mistletoe, yang dimana kelebatannya itu dapat menyebabkan inangnya mati. Karena mengapa? Semakin besar atau semakin lebatnya, dia mengambil semakin banyak yang diambil unsur haranya, sehingga tubuh aslinya itu tidak dapat memperoleh unsur haranya sendiri karena diambil oleh tanaman penyakit ini atau tanaman parasit ini. Nah, berikut adalah cara atau apa nih, cara untuk mengontrol parasit plant atau tanaman penyakit ini. Yang pertama itu saya dapat simpulkan, yang pertama adalah memotong tanaman parasit itu dan membakarnya agar tidak tumbuh kembali pada tanaman yang ditempatinya. Dan kedua, pulling atau mencabut dari akarnya menggunakan barang atau menggunakan alat atau tangan. Nah, seperti pada Rafflesia arnoldii itu kita tidak akan mampu menggunakan tangan karena kenapa? Baunya yang sangat mengganggu sehingga kita memerlukan alat. Nah, yang terakhir ada menyemprotkan pestisida terhadap tanaman penyakit sehingga tanaman itu mati atau tanaman penyakit itu bisa mati sehingga tidak mengganggu inangnya, sehingga inangnya dapat memperoleh serangga sendiri, tidak ada gangguan dari lain dan tidak akan menyebabkan kematian. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. I think just enough from me, and the last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you very much.